Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Puspita dari Fakultas Teknik dan Prodi Arsitektur. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis kinerja jalan dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas. Latar belakangnya adalah transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan orang, barang, dan benda dari suatu tempat ke tempat lain. Bisa dikatakan jika bahwa tidak ada lalu lintas, maka tidak kehidupan juga. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak bergerak. Ada tiga hal yang menjadikan suatu bangsa menjadi besar dan sejahtera, yaitu tanah yang subur, kerja keras, dan kelancaran transportasi orang dan barang dari luar negeri. Tanah yang subur tidak ada artinya jika tidak diolah, dimanfaatkan, dan dikelola dengan baik. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tidak akan berarti apa-apa jika tetap ada tanpa tersentuh orang-orang yang terampil untuk mengeksploitasinya. Pemanfaatan itu semua memerlukan kerja keras dan mengarahkan sumber daya manusia. Kemacetan lalu lintas mengakibatkan kerugian finansial dan material, seperti stres, akibat rasa frustasi, karena tidak mencapai tujuan tepat waktu. Penyebab kemacetan lalu lintas bermacam-macam sebab yang saling terkait, seperti ketidakdisiplinan, rendahnya efisiensi, pertumbuhan kendaraan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan infrastruktur jalan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi kemacetan harus dilakukan secara terpadu dan penegakan hukum harus dikontrol secara ketat. Berdasarkan pengamatan kami, Palu sering mengalami kemacetan, terutama pada waktu-waktu tertentu dan dalam sehari dan di ruas jam tertentu. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, Anda harus memperhitungkannya agar tidak bertambah parah dalam hal tindakan pencegahan. Ditambah lagi masyarakat yang kurang disiplin seperti parkir sembarangan dan tidak teratur. Seringnya pelanggaran lampu lalu lintas di lampu merah dan masih banyak lagi hal-hal lain yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tentu saja, lalu lintas di lampu merah dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan. Tentu saja, penanganan permasalahan-permasalahan tersebut pada masing-masing bidang tidak sama sesuai dengan permasalahannya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan tersebut juga mempunyai kesamaan pada skala yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan, disiplin lalu lintas, dan lemahnya polisi. Maksud artikel ini adalah untuk mengetahui alasan dan solusi mengatasi kemacetan lalu lintas pada simpang bersinyal di Kota Palu, serta mempelajari kedisiplinan baik aparat kepolisian maupun masyarakat. Tujuannya untuk mengkaji kinerja jalan di Kota Palu pada samping bersinyal, termasuk ruas penghubung sehingga dapat diketahui penyebab dan penyelesaian kemacetan lalu lintas, mengetahui juga alasan disiplin masyarakat dan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Gagasannya, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Survei lapangan kemudian dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar. Data primer meliputi jenis kendaraan, jumlah kendaraan, fluktuasi per jam, fluktuasi bulanan, sebaran jalur, lebar jalan, lebar pendekat, waktu tempuh, kecepatan berkendara, jumlah penjalan kaki di persimpangan, penyebaran kuesioner. Perlu juga dilakukan pula wawancara untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap rencana terkait lalu lintas, mendiskusikan rencana pelaksanaan manajemen lalu lintas dan permasalahan lain terkait rencana tersebut. Pengumpulan informasi ada dua, pengumpulan informasi sekunder, pengumpulan informasi primer. Penyebab kemacetan di Jakarta itu ada 8. Yang pertama, buruknya pelayanan angkutan umum yang ada. Yang kedua, tingginya jumlah kendaraan bermotor disebabkan oleh buruknya pelayanan angkutan umum. Yang ketiga, arus urbanisasi yang tidak terbendung dan mitos Jakarta sebagai kota harapan. Yang keempat, infrastruktur jalan. Kenyataannya menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di Jakarta sangat buruk dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada. Yang kelima,
Layanan bantuan pinggir jalan sangat kurang. Perlengkapan pendukung jalan seperti trotoar sangat diperlukan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Yang keenam, Yang keenam, kesadaran akan peraturan lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pihak berwenang yang mengeluarkan izin tidak menggunakan proses pengurusan izin sebagai sarana pembelajaran peraturan lalu lintas. Yang ketujuh, kebebasan berbisnis bagi siapa saja dan di mana saja. Yang terakhir, pengalaman sistem jalan tol di jalan umum. Sistem ini diperkenalkan dengan asumsi bahwa penyelarasan persimpangan akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, kesimpulannya berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain, kemacetan lalu lintas disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang mendekati kapasitas sesuai standar manual kapasitas jalan di Indonesia. Kemacetan lalu lintas juga dapat terjadi apabila volume kendaraan belum jauh, akibat adanya hambatan samping seperti parkir sembarangan, pedagang kaki lima, pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas adalah dengan mengatur lalu lintas, seperti pembuatan jalan satu arah yang membatasi kendaraan tertentu untuk melewati ruas tersebut. Pelebaran jalan, evaluasi waktu siklus lampu lalu lintas pada persimpangan bersinyal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.